Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita yang telah mendidik kita, yang sama-sama kita hormati Ketua Persada 83, yang sama-sama kita hormati juga Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar Pengajian Umum Persada 83 beserta segenap kepanitiaan, yang sama-sama kita hormati sahabat-sahabat kita yang masih ada, semoga panjang umur, sehat walafiat. Sebagaimana tadi saya matur sama salah satu panitia bahwa kita ini sudah bukan orang tuanya anak-anak, tapi mbahnya cucu-cucu. Semoga panjang umur, semoga sehat. Sekedar bercerita, tapi tolong jangan ditiru. Ada salah satu panitia datang ke rumah semi memaksa, karena saya tadi malam jam 1 dini hari masih ada di Puger, Jember, mengisi pengajian Haflatul Imtihan. Rencana awal pagi tidak mau diisi karena ba'da zuhur ada acara, tapi alhamdulillah yang ngundang kenal saya dan di sekitarnya banyak wali santri di rumah. Dengan agak-agak memaksa, tolong alhamdulillah berhasil dipaksa, walaupun dalam kondisi agak lelah, capek, karena baru saja nyampe di rumah harus ke sini. Semoga ini ada tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah. To the point, ada satu fenomena baru mungkin akhir-akhir ini, yang dulu mungkin tidak ada atau mungkin jarang. Ada reuni-reuni keluarga ketika pasca Idul Fitri, H+ berapa, reuni keluarga, reuni keluarga, reuni keluarga. Yang saya tahu dulu reuni keluarga itu hanya khusus di kalangan kiai besar atau raden-raden. Dulu Bani Isbat itu bata-bata Banyuanyar, Raden ini itu sudah Raden. Tidak ada dulu itu Bani siapa, orang tani tidak ada. Tapi akhir-akhir ini Bani di mana-mana ada. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan dan pondok-pondok pesantren, alumni itu sudah dibentuk satu organisasi alumni, ikatan alumni, dan itu semakin marak. Mengapa? Karena tanpa adanya seperti itu, ikatan rohani semakin tidak ada. Karena adanya teknologi. Sebagaimana kita tahu, sebentar lagi hari raya Idul Fitri. Kita bukan silaturahim, kita bukan sowan, tapi justru memberikan ucapan selamat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Terkirim kepada semua kontak
Alhamdulillah mertua juga dikirim. Alhamdulillah juga mertua kok ada respon. Ya kami juga mohon maaf lahir dan batin. Jadi semakin maraknya teknologi seperti ini, maka kegiatan sudah serba online. Toko-toko sekarang itu hampir online yang banyak. Offline sudah semakin tidak laku. Insya Allah ziarah kubur banyak online, tidak offline. Sowan juga, anjang sana juga banyak online, tidak offline. Maka ini semakin mengkhawatirkan. Maka alhamdulillah ini digagas oleh Persada 83, makin gak linto pas pada silaturahim gak linto menar muka raja manfaat, menar muka raja barokah. Karena ini kalau dibiarkan putra putri kita, keturunan kita tidak tahu siapa nama mbahnya, tidak tahu. Padahal ini adalah anjuran Rasulullah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Silakan kalian belajar dari nasab-nasab kalian. Siapa nama orang tua kalian, siapa kemudian mbah kalian, terus kemudian ke atas. Cari tahu itu. Untuk apa? Matasiluna bihi arhamakum, untuk menyambung keluarga. Karena yang merusak silaturahim itu, menurut saya, yang merusak silaturahim itu paling dominan adalah status sosial. Ini yang satu kelas dengan Dokter Akram, pada kira-pikiran makanya Pak Dokter Akram, kan begitu? Bukan? Ketika Dokter Akram maaf, walaupun Dokter Akram ini tidak jaim, tidak jaga image, kemun lebih di rumah sakit dengan baju kebesarannya, senyapa ama kisah kelas kan tak nyama, kira-kira. Padahal Dokter Akram tidak seperti itu. Keng abek senyapa, iya mun enje, kok tak kok ngak mata kan begitu kan? Mbak, oh tak kok ibu dah, ya nak apa? Jangan reuni mereka, mengulang masa lalu kan, makanya kau cak reuni, re kembali uni berkumpul, melihat polong-polong nostalgia kan, polemik di ya pengalaman masa lalu. Mbak mangken sampeyan kan sepo wane ka apolong boleh mangken kan ngode boleh pikiran ngode boleh akadila SMP boleh padahal ngeronyo kabeh ampun dorong mau lambak benrua kan begitu. Kita lanjut sebentar. Ada tuli marir. Nah, jadi kayak kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang satu kelas juga begitu. Itu pun saya rasakan pada teman-teman kami yang satu kelas. Ketika satu alumni di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, ketika saya sapa di tempat-tempat pengajian, kok mulai gila kayak senyapa kawan kayak anda kok tak nyapa kan kok. Coba perasaan mereka, padahal kita tidak. Apa? Bentang kancel ambon. Iyo lu gelok. Aku rokor seminggu bos ke siapa adri di memban kok keng ensan siapa tak kok tak nyapa, sama juga sama ya orang-orang ini bodoh sesogian hari tanggan celembel ya kan begitu kan, hari tanggan celembel keng kok mau nyapa tak kok pak ngamatain kan begitu. Nah, dengan dirajutnya seperti ini kita buat wadah, ada satu organisasi, maka berkumpul kembali. Maka di sini yang jelas mau disapa pasti nyapa. Mau disapa pasti nyapa. Ada seorang ulama besar dari Mesir Nabi tak karpa. Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Beliau itu punya karya kitab luar biasa namanya Tarbiyatul Auladi fil Islam. Beliau menyatakan acara seperti ini apapun bentuknya itu namanya walimah.
walimah, apapun namanya. Ini udah berkatakan walimah berarti. Makai benih walimatul ursi. Ini kan walimah. Salah satu manfaat dari walimah itu apa? Adalah orang-orang si tak pati akor, orang-orang si tak pati apa bolong. Makin berkuntaknya pak. Seperti nggak bolong. Kata bapak tadi, gimana? Perkumpulan kalau yang namanya masih manusia pasti ada perbedaan pendapat kecuali malaikat. Kata ketua persada tadi sempat bincang-bincang tentang masalah dunia politik ya pak ya. Kenapa ini ada partai keluar lagi bentuk partai baru begini-begini. Apa kata beliau? Selama masih itu bernama manusia pasti ada perbedaan pendapat kecuali malaikat. Karena memang jelas nas ayatnya dalam Al-Quran jelas, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Andaikan Tuhanmu itu Muhammad punya kehendak untuk menyatukan manusia menjadi satu manhaj, satu kelompok, bisa. Tapi mereka itu punya sifat dasar tabiat apa? Selalu berbeda-beda. Selalu berbeda-beda, kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu. Kita tidak bisa kumpul seperti ini kecuali memang sudah diberi rahmat oleh Allah. Sama seperti ini. Ini ada banyak perbedaan pendapat. Format acara saja banyak perbedaan pendapat. Tanyakan pada ketua panitia. Tempatnya jangan di situ, harus di sini. Yang biasa sesekut begini tak nyumpah. Ini bener. Berarti nyata ini. Ya pun ketua panitia, berarti nyata ini, real ini. Itu jangan begitu, harus begini. Sebagian begini begitu, tak nyumbang biasa. Sering saya kalau ceramah sumbangan orang itu kalau ada acara itu menurut saya ada 4. Sumbangan materi, bagus. Ada sumbangan pakai tenaga, bagus. Ada sumbangan pemikiran, bagus. Yang keempat itu yang tidak enak, nyumbang ngeritik ini harus begini, ini guru-guru harus begini, kita nyumbang dah itu. Ya gue ngeritik itu. Ya, tapi maaf, itu dipentingkan juga. Karena apa? Untuk memberikan semangat kepada panitia. Dengan adanya kritikan, semangat kotor, harus sukses dia. Harus sukses. Bahkan kadang ada dalam satu organisasi tak dorong rojak kangkok. Kok tak intar rongku dah. Akhirnya ketika sukses, todus baik. Lebih biasa begitu repot. Imshi fi tariqillah wa la tubali ahadan. Fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha. Berjalanlah di jalan Allah, jangan kau hiraukan apa kata orang, karena setiap sesuatu pasti ada yang mencintai dan pasti ada yang membenci. Lajalan loros rumah mikir na orang. Jaban bini tak tahu akor. Apa boleh benoreng? Itu letak usaha pikir. Insyaallah dengan ini banyak barokahnya. Insyaallah banyak barokahnya. Benar muka tergik lanjang umur kafe. Kalau kita bulan Ramadan, semoga masih maksimal beribadah di bulan Ramadan dan semoga kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Bon. Ada orang menyaksikan apa nasab itu punya pengaruh terhadap salah satu kesuksesan anak. Ini ada orang menyaksikan begitu. Apa nasab, apa keluarga, apa begini, keturunan. Saya mau bercerita. Sebagaimana diceritakan dalam surah Al-Kahfi tentang bagaimana perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kan gitu. Pernah suatu ketika Nabi Musa itu bersama Nabi Khidir datang pada satu tempat, ternyata tidak dihiraukan oleh orang. Tahu-tahu Nabi Khidir ini mendapatkan ada satu tembok yang hampir roboh, diperbaiki oleh Nabi Khidir. Komplain Nabi Musa, sudah biarkan Nabi Khidir, jangan diperbaiki, kita mulai tadi tidak ada yang menghiraukan, biar mereka saja yang memperbaiki. Apa kata Nabi Khidir? Wa ammal jidaru fakana li ulamaini yatimaini fil Madinah. Yatimaini fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhumā ṣāliḥan. Tembok ini Nabi Musa
adalah semata-mata saya disuruh Allah untuk memperbaiki ini, untuk menghormat dua anak yatim yang ada di kota ini, namanya Sarim dan Asram dalam kitab tafsir. Di bawah ini ada harta yang sangat berharga, biar bisa dipergunakan untuk kepentingan kehidupannya nanti, biaya hidup untuk dua anak yatim itu. Kenapa ini disuruh hormat oleh Allah? Wa kana abuhuma salihah, karena ayahnya itu orang baik. Ternyata menurut sepupunya Nabi Muhammad, Abdullah ibni Abbas atau Ibnu Abbas, yang dimaksud ayahnya yang baik bukan ayah langsung. Ternyata ayah nomor 5 ke atas, puju nomor 5. Wakila Abu Sabi, puju nomor petok ke atas. Berarti keturunan itu memang sangat berpengaruh. Sehingga ada kata-kata taqwal usul tamfaul furu. Taqwal usul tamfaul furu. Bertakwanya para sesepuh itu akan punya pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesolehan anak-anak kita. Malarmu kita poton sam ajunan tetapi orang-orang saleh salihah. Berarti orang saleh salihah. Dengan cara seperti ini bertemukan kita benimah nasab potrana bujuk nikah bukan. Buktinya, ayo. Ada tokoh besar di Islam itu, karyanya sampai ratusan, harus karyanya sampai ratusan judul. Namanya Muhammad bin Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali. Beliau itu putra siapa? Beliau itu ayahnya adalah tukang sul sepatu. Tukang sul sepatu. Tapi bila ada majelis taklim, beliau pasti hadir. Pasti hadir. Uang yang dihasilkan dari sul sepatu disumbangkan ke majelis taklim sekedarnya. Karena kalimat dalam Al-Quran pakai min litab'in wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi mun sedekah coba bagi kepi, boleh tak tahu karang. Sebagian. Loh, Sayyidina Abu Bakar kok kalau menyedekahkan kok disedekahkan semua? Imannya Abu Bakar beda dengan iman kita. Mau bagi kepi gitu panjenengan. Yojuk pun paneka. mulai begitu. Sebagian baik. Nah, kata kita pahami. Kak dito para Rabu sebutan gula mau jakit. Bukan tukang sul sepatu. Tapi ketika hadir di majelis taklim, ayah Imam Ghazali Kak dito mun ketemu bener ngadem yang kak tanang sebenarnya. Ya Allah, jadikan anak saya alim seperti beliau. Jadikan anak saya alim seperti beliau. Punya harapan besar. Benar mau kewanci dengan tokoh tonton tetileng mulai. Terutama ibu-ibu. Pengaruhnya yang sangat jelas dari jenengan. Dari panjenengan. Kuat. Bu, di sarang Rembang itu, Bu, ada seorang perempuan miskin. Beliau itu mau mondok dulu karena memang faktor ekonomi, akhirnya beliau itu gagal tidak mondok. Ketika dia sudah punya anak 7, dia bilang, "Dineng kok setak sempat mondok, tangan anak kok mondok." Setelah mondok ternyata wah laki na subuh ngomong. Dinai anak pepetok. Single parent. Dia itu kerja sekuat tenaga untuk ngirim. Tatang ke datu. Pambu mondok jadi ya. Pambu yang mau tatang kan begitu kan usil lah kamu. Pambu mondok jadi ya. Palakoh benedak nagen. Dibiarkan begitu terus. Sampai japok diabetes, sampai tangki, sampai loka. Pakun anakku demi tangan anak. Alhamdulillah sekarang menjadi toko-toko di Rembang sana dan punya pesantren semua 7 anak itu. Termasuk gue tak cerita orek, cerita sana kumik. Betul kan? Betul. Ayah ibu saya itu cerai. Saya anak bungsu, kan membungsu kan apes kan. Anak dari hasil perkawinan dengan ayah itu ikut ibu semua. Cuti melas, terus ibu tanya sama saya, "Kamu mau sekolah kemana, nak? Pas KSD, kamu mau sekolah kemana?" Saya dengar ada pondok bagus. Ada pondok bagus. Di mana? Pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Ibu saya bilang, "Jangan terlalu jauh. Saya tidak punya biaya. Pondok di sini aja yang dekat-dekat." Saya bilang, "Yang tahu saya Bu, gue ini kenakal.
Gula ni mun mentukan tuan, kelar gula si mulia mun dombian sepegel. Ya keng saya enggak ya nak makita kirim tak apa ya. Engking ngereng ampun. Alhamdulillah saya mondok 87, keluar 98, 10 tahun lebih tak kirim benda sepok. Tak kirim. Oleh karena itu saya punya niatan dulu ketika di pondok, lah tahu lapar pondok, lapar saya pondok. Maka saya punya niatan, saya kalau punya santri mondok di rumah, saya gratiskan makannya. Sampai sekarang santri di rumah jumlahnya sudah 750 putra putri, saya gratiskan makannya. Iya. Kenapa? Ku udah tahu aja lapar, pedih tak bu. Jadi nak makan si montuk jompo tahu le pedih. Kan ngakan dong kan ngakan. Kau dalam buat le tobuk pedih jadi. Alhamdulillah, iya betul. Gimana cara saya bisa makan? Saya bisa makan itu gara-gara apa? Saya bisa makan. Saya tanya ke kamar-kamar, mari tanah ben. Mari tanah ben. Enggak, mari kau saya tanah. Engkau sing ngakan dikian. Iya mayu ibri nang ngampong, Itu banyak saksinya di pondok. Alhamdulillah. Kule engki gula di tandi sara kengkun ummi dan gula makikin miskin datang ke ulama-ulama sowan tanya akiban inyai napa mak sampean boleh pola yang terlalu lancar rezeki itu aki punten anak daripada ke Allah. Hanya itu artinya apa? Kula cerita ngak nikah semata-mata bahwa supaya kita tidak putus asa. Dureng di menjadi dupah jadi apa jadi ngaki toh jadi ngaki toron apa lereng Madura orang Madura kamu masih ada ring Madura cari ring Madura ini pasti dan menguasai. Saya sudah tadi cerita lidah Madura itu ternyata dicipta oleh Allah menjadi lidah yang langsung bisa adaptasi. Nengi Jawa pakai Jawa nak coba ring Jawa ntar ke Madura tak pakun mendon pakun coba ring Madura ntar ke Jawa baca Jawa wah Mekah keneng. Saya barusan diundang oleh KJRI Jeddah, duta besarnya itu bisik-bisik pada saya, tolong Kiai nanti Kiai kalau ceramah di Jeddah, Kiai kalau ceramah tolong nanti kasih dorongan agar bisa menjaga nama baik Indonesia, karena Indonesia itu baik tidak baik namanya, image-nya tergantung orang Madura. Karena di Arab Saudi ring Madura 70% ring Madura. Bener ampun. Jadi kak itu orang Madura, insya Allah coba orang Madura bila entar ke Jawa di luar Madura lah, di luar Madura. Kak itu alhamdulillah tidak yang sukses. Karena semangatnya, benar muka toko otot tidak yang sukses. Apa? Terakhir gue lagi lanjut Aming kiri tinggal tenang tetap mau boleh gue lakukan boleh iki gengkin tenda keburu geng leda pak ke bektor kawan kita lanjut bahwa semakin gak ditong dan gula ban ajunan sama-sama berharap. Saya hanya punya harapan begini, al arwahu junudun mujannadah, itu hadis. Fama ta'arafa minha ittalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ar-ruh itu adalah berkelompok-kelompok, kan begitu kan, berkelompok-kelompok. Maka bila saling mengenal, saling mencintai, akan berkumpul. Dan bila tidak saling mengenal, akan sama-sama memungkiri, mengingkari. Siapa tahu kita kumpul di SMP berapa? SMP 2. Kita sudah kumpul di SMP 2. Sekarang dikumpulkan di Persada 83 dengan guru-guru kita. Siapa tahu di akhirat kita kumpul pada selamat. Karena rohani kita ampun saling terikat satu sama lain. Dan bahasana orang-orang artis mangken gitu. Lah satu server kita. Saya kulit saja waningan. Saya rawani pas pada selamat kuda ku ya junawi. Karena tidak ada yang tahu dari antara jenengan. Saya resiparat juga Allah pada taibangki. Saya rawani ajunan kayak itu pada orang luar biasa perat juga Allah. Pas bisa ngajak kesalahan. Istaksiru minal ikhwan.
Fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyak cari teman-teman yang baik-baik, karena mereka setiap orang yang beriman pasti bisa membantu di hari kiamat. Makanya serone kan, serone. Ya, minabi guru-guru selamat ajunan. Joni karet murid dah. Murid telan di murid. Kaniki. Joni kabeni berakun bini murid biasa. Nikah kiai buah. Maka Fatihah si babo pangajarin Quran tak bah pakun masuk ke panjenengan. Pakun masuk ke panjenengan. Lu tahu saben tengki. Dia tahu saben tak. Ampun insyaallah selamat. Selamat. Ini hujok murid kiai buahnya. Ketua persaudaraan Kak Dito ternyata mengelola boarding school di Bekasi. Kan berarti kiai ini kan. Yang kun polan benining Madura, jadi temu aja kiai. Kan ini polan benining Madura tak ada debat. Saking ajar Madibi guru tak ada debat. Kayak polan ke Boyo Dibi kan sejarah Madibi. Tak nyaman usah ngoceng di luar. Insyaallah. Nah, kita juga begitu, banyak menanam kebaikan. Karena begini, orang itu ketika mati ada yang memang sengaja oleh Allah makle orang gini istirahat. Bade jadi pensiun dini. Ada yang menodi musibah dia. Nah, mati wei. Sahih itu hadisnya. Rawahul Bukhari min Abi Dzar. Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillahi ta'ala. Wal abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawa. Rawahul Bukhari min Abi Dzar. Hamba Allah yang beriman itu nanti kalau meninggal dunia dia akan istirahat. Tedungungku. Istirahat dari apa? Min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillahi ta'ala. Dari kepenatan rasa capek hidup di dunia dan sesuatu yang menyakitkan hidup di dunia. Berarti odi ini itunya ini cetak nyaman, lesok. Panjenengan tandi lakok lesok. Lakon maju lesok. Lakon lesok. Beda unjangan lesok. Ada unjangan lesuan boleh. Apa tak nyaman. Ketika kita beriman kepada Allah dan iman kita luar biasa, ketika kita mati istirahat betul, istirahat di akhirat. Makanya bade kiai keturunan Syekhona Khalil Raden Kiai Haji Fakhrila Askhal yang wafat berapa ratus orang membumikan beliau itu sangat terakhir. Beliau ini kan onjengan saare ini kan ngisi undangan, ngisi ceramah itu 15 kali itu. Macam 15 cara ngatur itu. Mereka pakai mobil ada masih tegas. Jauh boleh lemah pelengan. Beliau 15 ditegur oleh Ki Maki Nasir, oleh pamannya. Wala istirahat Fahri jabi kabiaki. Tigalman istirahat di kuburan. Istirahat di kuburan. Jadi kalimat ini tidak sederhana, ternyata memang dawuhnya Nabi. Wal abdul fajir, adapun hamba Allah yang jahat, hamba yang jahat, apa yang terjadi? Yastarihu minhul ibad. Yang istirahat bukan yang meninggal, justru siapa? Orang lain istirahat. Sana mati bang macam mati lah. Bisa tedung remon mati lah. Remon kiodi tak tedung ya kok. Wal bilad, negara aman mun gini kamate. Wasyajar, pepohonan aman mungkin gini mate. Wadawa, binatang-binatang ternak gini kamu mate aman. Musibah. Jadi itu istilahnya kalau kata Nabi, mayat seperti itu, jenazah seperti itu disebut mustarah minhu, yang diistirahatkan, apa pensiun benar. Tapi Nabi punya kebaikan, menanam kebaikan, itu namanya mayit mustari, yang istirahat. Semoga kita masuk istirahat budaku. Amin, amin. Ini kesedang ngode nih masa alumni 83 gini. Murid, Kompoi. Hah?
Oh panti sini, masya Allah, alhamdulillah. Doakin nih kan, lele aja dengan udah nih, doakin, nih kan, biangan beri panti bian nih, nih kan doakin benar muka tersehat lagi sepi, benar muka lancar ngomor, pabeceng ngajar, ambian senrosaki kemarin, cok, ngetek generasi makin bener ngetek. Maka kata Imam Syadili, kebaikan di akhir zaman itu memang harus diumumkan. Satu contoh di syuting kayak gini harus diumumkan. Kenapa? Karena kejelekan, pekerjaan jelek, pekerjaan maksiat sudah diumumkan. Betul. Coba dulu itu kalau mau berbuat maksiat pasti sembunyi-sembunyi, makin rekam. Betul. Direkam, disebar. Itu dalam hadis disebut hatta yu'linu biha, sampai mereka itu mengiklan, diumumkan, disebar dengan perbuatan zinanya itu disebar. Depamon. Jadi pekerjaan baik, maaf Ki, boleh usul. Panjenengan makin menika mun asedekah ke masjid, sudahlah, tak usah beri hamba Allah. Cidur Rahman, Cidur Rahim. Kenapa? Kebaikan sekarang harus diumumkan, karena maksiat diumum lagi mungkin. Yuk, teh dulu. Mun maksiat makin diumum lagi, masa kebaikan harus sembunyi-sembunyi? Ampun umum lagi mungkin. Coba ceramah di media sosial, monggo SCN gak sama media sosial, TikTok ru SCN mungkin. Kenapa? Karena mereka sekarang bukan baca buku, ya di situ sudah. Makanya kula seneng agak makin mereka pas pada reuni isabo ika dinto wayu muaki wah bodo pamflet ya ada wah bodo anu nak pasang umbul-umbul mereka pada rapo bisa baik ini saya paling peratu loh. Ya Allah ausul wakana alhamdulillah sekarang kong pak ya, panjenengan pernah dengar ceritanya Habib Mundir yang mimpi Nabi Muhammad itu? Habib Mundir itu pernah mengumpulkan orang sampai ratusan ribu di Monas malam tahun baru. Tahu-tahu malam harinya mimpi Nabi katanya. Setelah mimpi Nabi ditanyakan, Nabi bahagia apa anda acara ini? Ya saya bahagia. Siapa yang paling Nabi senangi di antara kelompok kami kepanitiaan itu? Tukang pasang bulumbul. Kenapa? Karena tukang pasang bulumbul itu jasanya jelas tapi namanya tidak dibaca. Ada tukang ngempar lama nih kamu. Mon si beda foto negara, wah bila jauh. Mon gula tak yakin sekali. Jauh. Amar anfaatan abarokaan ipan jengban Allah dan Rasulullah. Siapa sang bulumbul jelas. Oh monika. Karena ada pada ungkapan begini, tapi bukan hadis itu, bukan hadis. Ungkapan begini, pada kalimat kam mim masyhurin fil ardi majhulin fis sama. Banyak orang yang terkenal di bumi tapi ternyata di langit bukan siapa-siapa. Ning bumi masuk WA, Facebook, media sosial kok banyak. Ning langit pada apa? Wa kam mim majhulin fil ardi masyhurin fis sama. Dan banyak orang yang ternyata tidak terkenal di bumi ternyata di langit terkenal. Satu contoh siapa? Bilal bin Rabah. Hadis sahih. Cerita sampai ada sholat sunnah wudhu itu apa? Nabi Muhammad ketika berkunjung ke sorga, Nabi Muhammad pak kunjung ke sorga. Ketika berkunjung ke sorga, ada bunyi sandal, ada bunyi trompa. Tanya, itu bunyi trompa siapa? Itu bunyi sandal siapa? Kemudian dijawab kepada Rasulullah, itu bunyi trompahnya Bilal bin Rabah.
Langsung isari Bilal, dia Bilal. Bilal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Apa yang menyebabkan kamu itu kok lebih dahulu masuk surga? Suara maksudnya. Maka ada bunyi sandal lebakan Bilal. Bengkok apa jadi? Ternyata Bilal bin Rabah ceritanya begini. Saya itu Nabi tidak pernah putus wudu. Putus wudu boleh. Setelah wudu saya sholat 2 rakaat. Masih belum sunnah, tak amit ke Nabi ini kan. Belum sunnah. Maka kemudian diiyakan oleh Nabi, akhirnya jadi sholat sunnah wudu itu. Itu bukan siapa-siapa Bilal, orang jeleng salah, terkenal di langit. Sandal ada pak kado. Dengan tukang pasang bulumbul songkon ada pak kado. Dengan tangan songkon ada pada kado. Contoh, siapa lagi? Yang Bilal bin Rabah. Siapa lagi? Uwais Al-Qarani. Betul? Uwais Al-Qarani ditarik hidup masa Nabi. Hidup di masa Nabi tapi tidak pernah melihat wajah Nabi, sehingga beliau tidak dinyatakan sebagai sahabat. Tapi beliau itu hidup di masa sahabat tapi tidak masuk golongan sahabat karena tidak pernah bertemu Nabi. Kenapa? Karena beliau itu melayani kebutuhan ibunya. Majhul fil ardi tapi masyhur bis sama. Tidak dikenal, bukan siapa-siapa di bumi, tapi ternyata di langit sih menjadi siapa-siapa. Gue sing ngitek nih ngetek beda kiai penceramah oleh sana Pak Aris ini ke Rabu, pas ternyata beliau ini kelambian emas periksain ajunan selamat ya ini ngobrol. Iya alhamdulillah aku selamat. gara-gara apa ya pola pidato ajunan gak diser tang pidato udah saya terima sekali saninga ka nikah gulangite. Ternyata beliau itu menyebutkan ada salah satu pekerjaan yang memang perlu Allah. Maka beda kitabnya ma fa'alallahu bik, apa yang Allah telah perbuat kepadamu itu adalah orang-orang yang selamat diceritakan pasca wafatnya gara-gara nikah. Pekerjaannya itu remeh-remeh tapi ternyata dihargai oleh Allah. Sehingga dalam hadis disebutkan wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa ahaka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan pekerjaan baik itu sedikit pun. Walaupun kamu hanya bertemu dengan saudaramu sembari tersenyum. Kan senyum menjadi pekerjaan baik, jangan kau remehkan. Pola guru, dan no kebodeng guru. Siapa tahu? Ingat ngempar lama nih. Siapa tahu dia seperti itu. Ingat si anak guru. Siapa tahu? Kan begitu kan. Saya usul. Saya dari Jakarta, saya dari Bandung, Rabu, jadi jauh 10 jam perjalanan. Polari ya saya baru. Siapa tahu kan begitu. Ingat gula selesai. Siapa tahu. Ingat bapak, terus kemudian ibu juga guru-guru yang saya ada sepoh bagi Rabu. Siapa tahu. Polari ke saya berat. Kan pada temu kan. Pada temu kan. Terus kemudian ada yang mau hadir tapi sakit. Ya siapa tahu. Hadir yang terrokok terus tetap mau bencak-bencak. Yang sokan. Ya siapa tahu begini ke saya berat. Pada temu bang kewindan. Makanya menjadi orang baik itu baik, berusaha baik itu baik. Yang tidak baik adalah merasa lebih baik daripada orang lain. Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Nah, tak bisa ditawar harga pas. Sama kemarin langsung dur parah tuh kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'alna biha min ahli al-'ilmi dhakiran wa batina wa tashuruna bi ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tada' fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan aw mahruman aw matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.